Dayango, Nyanyian Tua dari Jantung Alam Gorontalo, oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Di balik lekuk-lekuk perbukitan dan desir angin yang menari di hamparan sawah Gorontalo, tersimpan sebuah nyanyian purba, Dayango. Sebuah warisan batin yang lebih tua dari waktu, lebih lekat dari kabut dini hari, dan lebih dalam dari luka yang tak sembuh oleh zaman. Dayango bukan sekadar ritual. Ia adalah ruh lama yang mengalir dari tubuh Gunung Tilongkabila dan Bolyohuto, menuruni lembah, lalu menyatu di nadi-nadi di sungai yang bermuara ke Teluk Tomini, menyampaikan doa-doa dalam bahasa langit yang dilupakan manusia kota. Dayango bukan agama. Ia adalah getaran purba sebelum ayat-ayat diturunkan, dan sebelum lafaz-lafaz suci memurnikan langit. Ia tumbuh dari tanah, dari gemetar dedauyan yang disentuh angin malam, dari bisik gunung kepada para tetua. Di tengah masyarakat agraris yang hidup bergantung pada kemurahan langit dan kesuburan tanah, Dayango hadir sebagai jembatan antara manusia dan penguasa alam, lati, jin, dan ruh-ruh penjaga hutan, sungai, dan samudra. Sebagaimana suku-suku di penjuru dunia yang mengenal animisme dalam wajah dan warna yang beragam, Gorontalo pun memiliki epicentrum spiritualnya sendiri. Seperti Sangihe yang memeluk Mamat Tunghimukudu Eme, Minahasa yang menyebut nama Opo Walian Wangko, atau Kaili yang larut dalam Balia, maka Gorontalo mendekap erat Dayango, meski pelan-pelan genggaman itu melemah di hadapan zaman. Dalam dunia yang dipenuhi simbol dan syariat, Dayango menawarkan kesederhanaan, doa dalam bahasa ibu, mantra dalam syair, dan sesajen yang hanyut membawa harapan, bukan dalam kitab suci yang rumit, tapi dalam isyarat burung elang di langit senja, suara burung hantu yang memecah malam, atau kilat dan guntur yang menggetarkan hutan. Di sanalah jawaban semesta bersemayam. Para Wombua, tetua adat yang menjadi pelaku utama Dayango, adalah penjaga pintu antara dunia kasat mata dan yang gaib. Mereka membaca alam sebagaimana seorang ulama membaca tafsir. Mereka menangkap pesan dari daun gugur, dari embun yang lambat menguap, dari arah angin yang berubah arah. Mereka tahu, jika manusia berlaku zolim, alam pun akan merintih. Maka Dayango menjadi permohonan, menjadi penyesalan yang dihantarkan melalui sesaji, mopoa, dan mohilihu, lalu dihantarkan kepada sang penguasa gunung dan sungai, berharap ia tajau ondoh, Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan menyuruh para penjaga alam untuk menghapus bala, mendatangkan hujan, dan melimpahkan rizki. Namun Dayango bukan tanpa celah. Dalam pandangan teologis monoteistik, ia dianggap sisa-sisa syirik yang tak boleh dibenarkan. Namun dalam kacamata budaya, Dayango adalah cermin masa lalu, sebuah puisi panjang tentang hubungan mesra manusia dan alam sebelum agama datang membawa aturan yang lebih tegas. Ironisnya para pelaku Dayango kini kebanyakan adalah Muslim, tapi dengan pengetahuan agama yang masih tipis. Maka ritual ini tetap bertahan, bukan karena menentang agama, tapi karena memberikan kedekatan spiritual yang dirasakan langsung oleh jiwa-jiwa sederhana di pedalaman. Dayango kini tinggal di ujung usia, berengah bersama rambut memutih para Wombua yang kian langka. Generasi muda lebih sibuk meratap layar ketimbang menatap langit. Lebih akrab dengan sinyal ketimbang isyarat alam. Tapi sebelum semuanya benar-benar hilang, mari kita abadikan Dayango sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Ia bukan agama, tapi jendela bagi kita memahami betapa leluhur kita mencintai alam, menaruh hormat kepada semesta, dan hidup dalam simfoni yang padu antara manusia dan ciptaan. Dayango adalah cermin jiwa Gorontalo yang terdalam, dan selayaknya cermin, ia tak meminta untuk disembah, hanya dikenang sebelum bayangannya lenyap dari sejarah.